Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bukit Tinggi, yang kita hormati pegawai Ibu Wakil serta Majelis Guru Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kata permulaan kalam, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan kita ini dalam rangka menyaksikan atau menambah ilmu penampilan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari guru penggerak kita Ibu Oriza Sumantri SPD GR. Salawat beriringan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada Padin Pagar Kota Madinah, Intan Mutiara di Surgawi, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Hadi. Kepada Bapak Hadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon berdiri. Yang dipimpin oleh Ibu Firda Ningsih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita dengarkan bersama sepatah kata sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bukit Tinggi kepada Ibu Irdas Mayeti SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalat bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua sampai pada pagi hari ini tidak terhingga dan tidak terhitung. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka persiapan kita melayani peserta didik sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kebutuhannya sebagai amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu para unsur pimpinan, wakil, koordinator tata usaha, teristimewa, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Bukit Tinggi yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama sekali kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Riza yang telah mau berbagi kepada kita praktek baik yang ada pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita lihat di PMN, budaya positif ini dan fitur-fitur yang lain di PMN itu jika kita buka, di sana ada suatu kesan kalau udah lama kita baca, ya udah banyak sekali kita yang salah kemarin ini. Terlanjur kita
ternyata banyak lagi kewajiban-kewajiban kita, perilaku-perilaku kita, sikap kita yang perlu kita rubah, yaitu mulai mengadakan pembelajaran dari mengajar merubah menjadi membelajarkan siswa. Terkadang kita nafsu di dalam kelas, begitu masuk kelas kita target materi selesai. Zaman dulu seperti itu, materi harus selesai, anak nilainya tinggi karena mau ujian nasional. Kalau sekarang itu lebih dipentingkan kepada karakter anak. Terkadang terabaikan oleh kita. Kita begitu masuk terabaikan yang hal-hal yang seperti itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih muda-muda yang baru, tolong segera mari kita berubah. Mari kita memulai mempelajari hal-hal yang penting di dalam PMN, dan yang jelas pagi ini mari sama-sama setelah dikupas oleh Oriza, mudah-mudahan nanti ada guru penggerak berikutnya yang akan membahas ini secara detail. Karena mungkin di dalam menonton video hanya berapa menit kita tidak terlalu fokus, walaupun banyak contoh-contoh perilaku lain yang diberi contoh dan yang mesti kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, di tengah kesibukan kita yang luar biasa padat, yang harus berubah total hari ini, bahwa sekarang serba online. Kegiatan-kegiatan kita ini di-online-kan. Semua perilaku, tindakan kita, perilaku kita, nilai kita, semua sekarang serba online. Tidak ada lagi atau dihindari segala rekayasa. Maka pada kesempatan ini, marilah Bapak Ibu kita ikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh, dan mari sama-sama kita bertekad meniru segala yang baik, membuang hal-hal yang kurang pas bagi kita. Maka untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak yang berikutnya yang sudah lulus dan yang belum lulus mendaftarlah segera, sehingga banyak hal-hal dari menonton PMN saja kita sudah nampak banyak. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu bahwa kita tidak tahu. Dan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu bahwa kita itu belum tahu. Nah, Bapak Ibu, jangan berada di zona nyaman, karena itu akan membunuh kita sendiri. Karena perkembangan teknologi yang sekarang luar biasa dan kebutuhan peserta didik itu sangat-sangat luar biasa. Tapi tidak bisa tergantikan saat kita harus melakukan kegiatan kita yang namanya mendidik, karena yang mendidik ini adalah karakter. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama-sama kegiatan ini, mari kita sharing dan mohon perhatian bersama-sama, mohon masukan jika ada perlu dan mohon saran jika memang dibutuhkan nanti. Maka pada pagi hari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Loka Karya Aksi Nyata Modul 14 Budaya Positif oleh Ibu Oriza Sumantri SPDGR di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penampilan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Oriza Sumantri SPDGR. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita diberikan kesempatan, diberikan kecerahan, diberikan keterbukaan untuk selalu memperbaiki diri dan duduk dalam majelis untuk menuntut ilmu. Kemudian selawat beriring salam juga kita kirimkan buat pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau jugalah kita dapat belajar dan mengembangkan ilmu sampai saat ini. Kemudian pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif di satuan pendidikan. Sebelum kita mulai tentang aksi nyata ini, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada
Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Bukit Tinggi, Wakil Kepala Sekolah SMP 2 Bukit Tinggi, Majelis Guru SMP 2 Bukit Tinggi yang sangat luar biasa dukungannya terhadap saya dalam mengembangkan ilmu ini. Tanpa dukungan warga SMP 2 Bukit Tinggi ini, saya tidak akan mungkin jalan melaksanakan yang namanya belajar di guru penggerak ini. Karena ada tugas utama kami, kalau kita dalam belajar tentu ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dalam CGP ini salah satunya adalah pertama belajar untuk diri saya sendiri. Yang kedua yaitu belajar untuk melakukan perubahan di satuan pendidikan, berbagi aksi baik, berbagi ilmu di satuan pendidikan di mana saya ditugaskan. Dan hal ini saya laporkan dan sampai di LMS itu, di PMM itu terbacalah kegiatan kita seperti hari ini oleh kementerian. Secara tidak langsung itu akan bermuara kepada lapor mutu sekolah kita SMP 2 Bukit Tinggi. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk melakukan refleksi. Kita tadi sudah dibilang oleh kepala sekolah bahwa kita sudah buka PMM. Bagian terpenting dari sistem pendidikan ini adalah refleksi, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, sudah sesuaikah dengan panduan dan tuntutan kurikulum merdeka ini. Nah, di mana kurikulum merdeka ini adalah tujuan dan tuntutannya adalah memerdekakan kita sebagai guru menjadi orang yang merdeka, kemudian menjadikan siswa kita juga yang merdeka. Manusia yang merdeka itu manusia yang bagaimana, Bapak Ibu? Pertama, kalau kita sebagai guru, kita mampu berdiri, berkembang, mengembangkan diri sesuai dengan kekuatan diri kita sendiri. Nah, jadi sekarang kita juga akan mengembangkan siswa kita bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya sendiri, tahu potensi dirinya sendiri, dan mampu dia menggali dan mengarahkan dirinya untuk mencapai yang namanya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tujuan dari pembelajaran kurikulum merdeka. Halo Bapak Ibu. Nah, sekarang di depan ini kita sama-sama menatap sebuah gambar orang berdasi yang sedang mengepalkan tangan. Bisa kita lihat dengan jelas sampai ke belakang? Bisa? Dah. Kalau kemarin kita melihat gambar seekor gajah yang membayangkan bahwa siswa kita itu memiliki hal yang nampak dan hal yang tidak nampak yang harus kita kembangkan. Tapi hari ini kita disuruh melihat diri kita masing-masing, kita disuruh untuk berefleksi pada diri kita masing-masing. Bisa Bapak Ibu kita berefleksi? Nah, insya Allah bisa. Dah, sekarang lihatlah gambar yang saya sajikan di depan. Lakukanlah seperti gambar yang ada di depan itu. Nah, Bapak Ibu kepalkan tangannya, pusatkan konsentrasinya. Setelah berpusat konsentrasinya, bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sebuah mutiara yang harus dipertahankan dengan sekuat tenaga. Berarti di gambar ini nampak Bapak Ibu sehingga keluar urat tangannya itu membutuhkan tenaga, membuktikan konsentrasi sekuat-kuatnya. Nah, di saat Bapak Ibu mengepalkan tangan itu, tadi kita sudah punya satu mutiara yang harus kita jaga, gak boleh diambil orang lain, gak boleh direbut orang lain. Nah, sekarang
satu orang di sisi Bapak Ibu harus melepaskan tangannya sendiri, satu, jangan dua-duanya, karena ini berpasangan. Nah, cukup satu orang yang melepaskan tangannya. Coba bantu teman di sampingnya untuk membuka dan mengambil mutiara yang ada dalam genggaman tadi. Coba bantu temannya, usahakan dengan apapun bentuknya, boleh diusahakan oleh temannya. Silahkan buka. Tapi kalau ada yang laki-laki perempuan, boleh cari pasangannya laki-laki. Rizky, Pak Adi, boleh Pak Adi? Nah, boleh. Carilah temannya dan nah, kita akan kasih waktu dalam 5 menit. Lakukanlah usaha apapun untuk membuka tangan teman dan ambil mutiaranya. Lakukannya terserah Bu, terserah apapun, terserah orang yang mau membuka. Pokoknya orang yang mau membuka ingin mendapatkan mutiara. Iya, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Dah. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dah, coba bayangkan Bapak Ibu. Halo. Halo. Andaikan kita menggenggam mutiara, mana kita mau dirampas orang lain ya Bapak Ibu ya. Di sini di depan saya lihat Bu Iraja kiri kanan yang membuka nggak bisa terbuka, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke apa maknanya di slide kedua. Dah, di sini ini pas training motivasi pernah saya lakukan untuk anak-anak. Itu karena memunculkan motivasi intrinsik anak untuk belajar. Tapi kepada anak-anak, Bapak Ibu tahu yang dilakukan anak-anak untuk membuka temannya, tangan temannya. Kalau kita udah dewasa tentu berpikir yang hendak menyakiti. Aduh, yang gigi kawannya. Ada yang ngegelitik kawannya. Nah, ada, oh ternyata ada yang mubuin ya Bu Amel, ada digelitik. Bisa. Ternyata di sini orang yang akan membuka itu dia akan melakukan dengan segala cara, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan memberi ibu iming-iming. Dia itu 1 juta aja mutiara. Nah, jadi dikasih Mbak Wan sama Bu Amel tadi. Nah, jadi lanjut Bu Tati. Nah, sekarang kita akan belajar makna ini dari segi psikologi. Siapakah yang mampu membuka kepalan tangan kita? Adalah kita sendiri. Kalau awak tidak mau membuka, awak yang bertahan, tidak ada orang lain yang mampu akan membuka tangan kita sendiri. Menurut Dr. William Gleiser ini yang dikatakan oleh Pak Masri kemarin. Oh ternyata 5 posisi kontrol itu saya sudah belajar 20 tahun yang lalu. Kenapa kok nggak saya terapkan di sekolah? Itu kata Pak Al Masri. Nah, ternyata di sini pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Nah, jadi apakah kita akan membiarkan siswa kita ini dalam kesalahan? Tidak. Nanti akan ada jawabannya bagaimana kita membuka kepalan tangan tersebut dengan kemauan dirinya sendiri. Nah, itulah peran kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, ini makna dari permainan kita tadi.
Nah, sekarang apa yang dibutuhkan di dalam kurikulum Merdeka? Kita akan membandingkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 kita memakai teori stimulus dan respon. Kita akan menstimulus anak dengan berbagai cara. Ada dengan cara yang baik, ada dengan memaksa, ada juga dengan apapun bentuknya. Seperti membuka kepala tangan tadi. Itu stimulus respon. Kita lihat bagaimana teori stimulus respon ini. Yang pertama kita akan mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon itu kita mengkonsep anak itu kalau dapat seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jadi perilaku buruk itu dijadikan suatu kesalahan. Memang perilaku buruk itu salah, Bapak Ibu, tapi kita akan memandangnya secara bagaimana nanti kita akan di slide berikutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Walaupun sekalipun orang dewasa tidak bisa diperintah oleh orang lain. Kenapa? Tadi yang menggerakkan hati, langkah pikiran kita adalah kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pertama, saat kita menangani anak bermasalah, kita sabar pertama. Saat sudah kita bujuk, berulang kali kita nasihati, berulang kali kita panggil, tidak berubah-ubah, nanti ujung-ujungnya kita akan memaksa dia. Kenapa? Hal ini Bapak Ibu juga saya sendiri yang melakukan kesalahan. Berulang kali dipanggil orang tua sampai di ruangan ibu kami selesaikan tidak berubah juga. Saya sendiri merasa memaksa. Ini undak awak. Besok dipanggil lagi di kepala sekolah. Itulah kesalahan saya yang selama ini saya lakukan. Kenapa? Kita dilahirkan dari pendidikan stimulus respon. Nah, dalam kurikulum Merdeka, apa teori yang harus kita terapkan adalah namanya teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Apa itu artinya? Biarkanlah tanya dia apa pendapatnya, mengapa dia melakukan itu terlebih dahulu. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu berperilaku Bapak Ibu ada tujuan tertentu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, makanya aneh tingkah lakunya dalam belajar. Nah, nanti kita dalam kurikulum Merdeka apa yang harus kita pelajari, ada tahap selanjutnya ya Bu Yesinya, pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak itu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya, nak, kamu terlambat kenapa? Besok apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu kolaborasi? Itu adalah ciri utama kurikulum Merdeka. Kolaborasi guru antar guru, guru dengan siswa. Di mana kita menerapkan budaya positif berkolaborasi, nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing. Itu. Kemudian model berpikir menang-menang. Kalau kita dalam menyelesaikan permasalahan anak, kita nggak boleh berdebat dengan anak, saya yang menang, kamu yang menang, yang penting berubah. Nggak ada, sama-sama kita menang. Sama-sama kita menemukan apa yang lebih baik ke depan dengan cara berdiskusi.
Tadi kita sudah membedakan antara kurikulum merdeka memakai teori stimulus respon, kurikulum 2013 pakai teori stimulus respon. Yang akan kita rubah menjadi paradigma baru, gunakanlah tadi teori kontrol. Kemudian di sini inilah inti dari judul saya tadi, bahwa bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini maksudnya membudaya, menjadi biasa sama kita melakukan hal-hal yang positif. Seperti aksi nyata saya sebelumnya, yaitu prakarsa perubahan itu jangan berfokus pada titik kelemahan sekolah, tapi berfokuslah kepada hal yang positif ada di sekolah kita. Hal positif di sekolah kita itu ternyata banyak, setelah dituangkan di kanvas baja banyak positifnya SMP 2 ini. Nah, sekarang kenapa lapor mutu kita bermasalah, Bu? Karena belum terrealisasi kegiatan kita, nggak ada di komunitas belajar SMP 2 itu, nggak terdeteksi oleh kementerian. Umpamanya kegiatan kita kemarin membahas lapor mutu, ada videonya, kita masukkanlah di Kombem SMP 2. Itu terbaca oleh orang kementerian, kita memperbaiki lapor mutu. Hal itu mungkin ke depan yang kita akan perbaiki bersama. Nah, sekarang masalah budaya positif. Budaya positif bisa diwujudkan di sekolah dengan cara mewujudkan disiplin positif. Disiplin positif itu maksudnya pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Apabila anak sudah nyaman, percaya diri, dia akan mengungkapkan sendiri apa salah bagi mereka. Nah, kemarin ada anak yang ambil uang, dia ungkapkan sendiri. Kemarin anak-anak yang bergelut, biasanya nyulari dipanggil guru, kini inyu surang yang datang ke ruang BK menyelesaikan masalahnya setelah nyoba tinju berkeringit-keringit, hancur kacau di kelas. Nah, inyu surang yang datang. Nah, kenapa? Di situ mungkin kita sendiri yang akan memperbaiki diri. Nah, dengan cara wujudkan percaya diri mereka dulu. Kalau ruang BK itu nak sampai menyelesaikan masalah, bukan untuk mengadili kalian. Nah, jadi kita sama-sama bersosialisasi. Jangan sampai ada kemarin permasalahan terjadi di kelas ketika belajar, dikirim ke ruang BK, ternyata anak yang dikirim salah pula. Yang berbuat si A, yang dikirim si C. Nah, nanti jadi tekanan bagi kita bersama. Awak mau buat kayak gitu aja, beku ibu kecil ke guru BK. Hal itu ada nak pada masa pendidikan yang kita tempuh. Untuk pendidikan kurikulum merdeka, kalau ibu juga bapak mengirim ke ruang BK, lakukanlah dengan senyamannya anak. Bahkan kemarin 2 minggu yang lewat, saya melakukan konseling di lokal belakang, anak tuh tak mau di ruang BK. Nah, ketika orang kultum, jadi konselingnya di belakang saat orang sudah pergi semua, dia mengungkapkan hal yang terjadi. Apa itu? Berarti di sana dia nyaman. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan disiplin positif yang ada di SMP 2? Ini adalah kesalahan besar yang saya lakukan di SMP 2, Bapak Ibu. 2 tahun yang lewat, ketika kami pelatihan disiplin positif sama Bu Ida, saya dengan wakil kesiswaan, akhirnya kan ada tuntutan, kita ikut sekolah ramah anak. Nah, untuk juara tingkat kota Bukit Tinggi, alhamdulillah kita juara, tapi saya melakukan kesalahan di sini. Saya dalam merubah peraturan SMP 2, kita nggak duduk bersama. Jadi semua kita nggak tahu apa yang saya lakukan kesalahan di situ. Di sana kan peraturan tidak boleh menentang hak konvensi anak. Jadi semua yang bertentangan dengan hak konvensi anak saya rubah, sehingga mungkin tanpa disadari ya Bapak Ibu, 2017 kita ikut sekolah lomba sekolah ramah anak 2018 kalau tidak salah. Nah, batuka peraturan dari ado poin menjadi tidak poin. Tapi Bapak Ibu tidak tahu mungkin. Yang duduk kami Pak Mas Rina sama Bu Ida. Jadi itu mohon maaf, setelah saya belajar disiplin positif, nanti kita akan mereview kembali
kita tetapkan bersama bagusnya peraturan itu bagaimana. Nah, lanjut lagi, melahirkan nilai-nilai kebajikan universal namanya. Kemudian, kenapa disiplin positif atau budaya positif ini harus ada di satuan pendidikan? Menurut kurikulum Merdeka, Bapak Pendidikan kita mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah pada dirinya sendiri. Hal ini juga dituangkan pendapat Ki Hajar Dewantara ini dalam sebuah buku. Di sana dikatakan bahwa pemimpin untuk jadi presiden itu mudah. Presiden itu ketika dia memimpin banyak ke bawah, ada gubernur, wali kota, semua sampai RT RW-nya ada terstruktur. Tapi saat kita memerintah dan memimpin diri sendiri, adalah diri sendiri yang mampu menggerakkan hati dan langkah ini. Itu dalam kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Tadi kita mengatakan dalam kurikulum Merdeka kita harus menerapkan teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu motivasinya ada dua. Intrinsik yaitu yang berasal dari dalam diri, dan ekstrinsik yang dari luar diri. Nah, kita akan membandingkan dua perilaku ini. Motivasi ekstrinsik atau eksternal dari luar diri ini, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Apa artinya? Kalau bagi anak, motivasinya datang capek tuh karena ndak ingin di stop di meja piket, itu berarti ekstrinsik. Motivasi anak, kemarin ada anak juga yang konseling Bapak Ibu, dia kecewa sekali dengan nilai mid semesternya. Target orang tuanya dia harus mendapatkan nilai itu saindaknya rata-ratanya 85, karena SD itu 97 rata-ratanya. Itu target orang tua, adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar diri si anak. Si anak menangis ketika dia diiming-imingi orang tua kalau sampai rata-ratanya 85 ke atasnya ke dibalian iPhone yang terbaru. Nah, si anak itu ternyata kakaknya yang di SMA 1 dapat iPhone, nya sampai nilainya, yang inyo tidak sampai. Inyo menjadi apa yang dipahami sama anak tersebut, Bapak Ibu? Orang tuanya pilih kasih. Nah, apa yang tertanam? Itu motivasi yang diberikan dari luar diri. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi awak karajo tuh kalau menurut ilmu Pak Adi, apa Pak Adi? Aduh pamrih wak. Sesuatu yang perbuat, apa ya tujuannya? Untuk apa kita melakukan ini? Nah, padahal dalam ilmu mendidik waktu kita yang kemarin ini, kurikulum Merdeka, apa ilmu mendidik yang harus kita terapkan? Terapkanlah siswa itu seperti kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan waktu tamsis itu sistem among, sama dengan memomo. Kemudian yang terakhir adalah motivasi internal atau dari dalam diri yang harus kita tumbuhkan dengan disiplin positif, yaitu bagaimana kita tumbuhkan kesadaran anak tersebut untuk mematuhi peraturan sekolah dari dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri, dari belajarnya sendiri. Itu bukan karena terpaksa dia buat tugas belajar. Kenapa? Hal ini Bapak Ibu saya alami sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 4 saya termasuk orang tua yang memaksa anak saya belajar. Di saat ini saya menyadari bahwa dia tidak dipaksa. Tahu Bapak Ibu, luar biasa kita yang menunjukkan ketika dia sadar dari dirinya sendiri. Tidak ada disuruh tahfiz, paginya lah jago dulu tahfiz disuruh. Waktu dulu kami paso tuh, kami datangan malahan orang yang tahfiz sendiri. Ini tidak berminat, tidak juga dapet itu. Nah, di situ kita sama-sama belajar dari ilmu yang telah kita pelajari ini. Memang kalau anak tuh
berbuat dari dirinya, baru dia mampu merubah dirinya. Itulah teori motivasi. Nah, sekarang tadi kan kita dah tahu kurikulum 13 dipakainya, kurikulum merdeka ini teorinya teori motivasi. Kita akan melihat di depan ada beberapa pertanyaan. Boleh Bapak Ibu semua menjawabnya. Saya akan bacakan pertanyaan ini. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Nah, anak tersebut melakukan datang terlambat dan selalu datang terlambat. Dia kita buat suruh menulis di double view atau bagaimana. Sekarang Bapak Ibu kira-kira coba kelompokkan ini masuk hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Dicoret tugas kawannya, wak suruhnya mengganti. Nah, ini termasuk hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia pakai sepatu hitam, putih. Nah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi untuk pelajaran olahraga. Dah, ternyata Bapak Ibu semua sudah lulus topik, jadi jawabannya lancar. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Udah jangkau ya ini Tirta? Dah. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempatnya konsekuensi, kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Kita akan melirik kebiasaan kita ini dalam ilmu sebenarnya. Tapi kalau itu pelajaran olahraga, apakah itu hukuman? Ya. Untuk pelajaran olahraga. Ya, nanti kita jawab, ada jawaban satu ilmu di belakangnya ya Bu ya. Kalau guru matematik yang malah nyuruh lari, apa itu hukuman atau konsekuensi? Ya Bu, ya Bu Tina ya. Ya. Nah, kita akan membedakan. Ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak tuh memang kerajuan Bapak Ibu, tapi di hatinya ada yang berbekas. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lah tamek dia tekan aja Bu, basuhnya di pasar tekan dulu. Sama aja Jawa. Karena kita waktu mengisi PMN kan ditanya, siapa gurumu yang paling berkesan bagimu? Siapa gurumu yang baik bagimu? Kan ada itu yang kita isi. Itu refleksi. Kemudian anak membenci kedisiplinan sekolah. Sehingga hari kemarin ya Bu Rita kami menyelesaikan karena anaknya terlambe, Bapak Ibu putuskan lainnya tidak sekolah, akhirnya sehariannya ini membuat salah di luar. Ini takut datang ke situ, sekedar untuk dicatat saja takut, akhirnya cabut. Nah, itu resiko yang akan terjadi. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau anak yang tidak biasa terlambe, nyawa ge hukuman, nyo akan menyalahkan dirinya surah. Kan anak tipenya yang perfect. Nah, nyo sebenarnya tidak pernah terlambe doh.
Di saat terlambat kan nggak tahu siapa-siapa yang terlambat. Nah, ini akan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian akan lahirlah konsep diri yang buruk. Di mana konsep diri yang buruk itu? Dia akan mengira kalau ada peraturan berarti awak terpaksa. Kalau ada peraturan di rumah, orang tuanya akan terpaksa menjalankan. Kalau ada peraturan di kelasnya akan menjadi orang yang terpaksa. Akhirnya kalau peraturan wali kelasnya sama Bu Oriza, jalankan pas ada Bu Oriza saja. Nah, bekon dengan ibu yang lain belajarnya mulai lagi. Nah, itu. Kemudian anak belajar untuk mensembunyikan kesalahannya. Nah, kalau nyo takut je peraturan, nyo tak akan jujur. Nah, kalau nyo ngambil awak keluar di sekolah atau awak calian CCTV ke orang tua, anak tersebut akan semakin defend dan mempertahankan diri secara tidak langsung karakter ketidakjujuran kita yang menumbuhkannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sehingga ada anak yang diambil sepatunya sehingga nyo ndak keluar main padahal nyo ndak lo bawa bekal. Kita ndak tahu terjadi itu. Nah, karena sepatunya ada di ruang bekal, tahu-tahu kiranya ndak makan. Setelah guru mengajar setelah zuhur melapor kepada saya, nah minta teleponkan orang tuanya, ternyata nyo sakit paru bapak ibu karena nggak jajan, indak lombok bekal. Siapa yang melakukan kesalahan itu? Saya sendiri, sepatunya ada di ruang bekal. Nah, jadi itulah hukuman. Sekarang kita belajar bersama untuk mulai memperbaiki secara beransur-ansur bersama. Kemudian konsekuensi kita lakukan akan juga ada dampaknya. Sesuatu harus terjadi. Nah, konsekuensi itu kita mengharuskan dia melakukan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Akhirnya nyo pilih-pilihlah guru yang tidak ada konsekuensinya sanang beraja, guru yang ada konsekuensi. Padahal tujuan konsekuensi kok disiplin bagi guru itu. Karena guru itu yang mengkonsep dirinya sendiri tanpa ada kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, kemudian konsep diri yang baik. Pada konsekuensi bagi anak yang pintar dan patuh taat peraturannya bagus dan setuju dengan konsekuensi akan membangun dirinya. Bagi anak yang tak patuh, dia nggak akan setuju. Berarti kita tidak memperhatikan kebutuhan murid. Pada ciri khas kurikulum Merdeka, kebutuhan murid kita harus perhatikan, yaitu asesmen awal pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Mungkin saat berajanya Pak Adi ke 3 jam itu diam saja. Nah, akan tak nyaman selama belajar kita. Datang guru yang disenanginya baru nyo buka happy. Nyo tunggu-tunggu guru tersebut. Nah, di sana apa yang harus kita jalankan, nanti kita lihat lagi. Lanjut Bu Tuti. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Apa yang harus dilakukan oleh guru, yang harus diperhatikan oleh seorang guru untuk kurikulum Merdeka itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi anak itu manusia, awak manusia. Jadi kita mendidik itu memanusiakan manusia. Di sini kita harus memenuhi dulu kebutuhan dasarnya yang 5 ini. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, anak awak kan banyak bapak ibu yang tidak sarapan. Pantasnya gelisah pagi-pagi, walaupun pagilah segar menurut awak. Saya mengajar fisika, saya mengajarkan matematika pagi hari ini, tapi anaknya gelisah karena dia tidak makan, tidak ada energi untuk belajar. Tapi apa peran kita sebagai pendidik?
apapun mata pelajaran kita, bukan kita suruh jajan Bu. Nah, apapun mata pelajaran kita, ingatkan anak tuh, tanya bagaimana kondisimu pagi hari ini, sudah sarapan? Kan menjawab, udah Bu, paling sampai orang. Berarti yang lain besok harus sarapan. Tugas kita mengingatkan, mendidik mereka. Bukan awak suruh lah di jam bawa makan habis lah jam bawanya kan. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kesenangan dan fun. Kebutuhan akan kesenangan dan fun. Semua orang itu butuh kenyamanan dalam belajar. Semua orang itu butuh kesenangan, mulai dari orang yang anak kecil sampai orang dewasa. Kenapa? Kita butuh main semuanya. Bapak Ibu nggak percaya, kita buktikan. Boleh semuanya berdiri. Boleh semua berdiri. Butuh nyaman atau tidak? Karena kita udah duduk aja dari tadi. Alhamdulillah kata Bu Tina. Nah, kita boleh berdiri bahwa membuktikan kita butuh kenyamanan untuk belajar. Nah, saya punya instruksi, jika saya bilang besar seperti ini yang dilakukan tangannya. Ini besar. Nah, ini besar. Nah, kalau bilang kecil boleh diambil seperti Bu Ir tadi, boleh diambil dari sini. Nah, kita lihat semua. Nah, kecil, 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 besar, 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 kecil, kecil, besar, besar, kecil, kecil. Oh, kacau ada Bu. Nah, ya, jadi kita pelan-pelan ya Bu Nila. Kecil, besar, nah, besar, 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 kecil, kecil, besar. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Dah. Apalagi ciri-ciri kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita belajar jangan terlalu fokus, karena titik fokus kita itu ada batasnya. Anak-anak juga ada batasnya. Suruhlah anak-anak bergerak dengan hal-hal yang kecil yang menurut mereka bahagia. Jadi namanya ice breaking itu harus ada dalam RPP berdiferensiasi. Nanti kita sama-sama belajar itu. Kemudian kita lanjut lagi kebutuhan dasar. Semua kita ingin memiliki rasa diterima. Diterima oleh kelompok atau komunitas. Salahkah kita Bapak Ibu, kita semua guru, nih ada nih berdiskusi bersama, ini ada juga berkelompok? Tidak. Orang akan melakukan kelompok di mana dia nyaman. Itu biasa, asal itu budaya positif yang diterapkan. Berdiskusi, guru bahasa Indonesia sama Indonesia, RPP wak gimana, ini bagaimana, nggak apa-apa. Anak pun di kelas dia butuh Bapak Ibu merasa diterima oleh kelompoknya. Apabila si anak itu nggak diterima di kelompoknya, dia akan melakukan tindakan yang salah. Ketika pembelajaran proyek ada di kelas saya, 2 anak itu nggak diterima oleh kelompoknya. Ketika itu dia datang, pindah ke sana, pindah ke situ, mengganggu orang yang lagi bekerja. Berarti kebutuhan dasar dia tidak diterima itu terjadi di kelasnya. Kenapa dan ada apa? Itulah yang nanti menjadi penilaian kita, yaitu penilaian formatif sumatif kita dalam belajar. Nah, itu yang kita perhatikan, observasi selama belajar. Apa yang terjadi ya dalam diskusi kelompok yang saya lakukan. Buatlah catatan anekdot, catatan kecil, boleh dicoret ke Bapak Ibu RPP Bapak Ibu yang dibawa ke kelas itu. Itu namanya refleksi. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang harus kita penuhi pada anak satu lagi, yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan atau power. Di sini anak itu punya jiwa pemimpin. Ketika dia diberikan diskusi, ada di situ yang mendominasi. Nggak apa-apa.
Ada di situ yang diam saja, nggak apa-apa. Ada yang di situ cuma menulis saja. Nanti ada di situ yang berbicara saja. Itu akan kita lihat sesuai gaya belajar mereka. Kita cuman sebagai fasilitator ikuti kegiatan di kelas itu berdasarkan pengamatan saja. Jika ada anak Bu yang dikucilkan, baru itulah yang jadi perhatian bagi kita. Kalau kita nggak punya waktu, rekomendasikan ke guru BK-nya, akan digali apa dan mengapa itu terjadi. Lanjut lagi yang kelima, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi kepada siswa adalah kebebasan dalam membuat pilihan. Nah, inti kurikulum merdeka baik dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas, itu kita membebaskan siswa memilih dengan cara apa? Nanti pas pembelajaran diferensiasi kita akan bahas itu. Tapi di sini yang saya tekankan di sini masalah di kelas. Salah satu, kita memenuhi kebutuhan akan kebebasan dalam membuat pilihan itu, buatlah keyakinan kelas dengan cara bermusyawarah di kelas. Tetapkan satu, nanti kita akan cetak. Itu Bapak Ibu salah satu cara memperbaiki aksi nyata kita, lapor mutu kita tentang meningkatkan well-being sekolah. Nah, itu kiranya indikatornya ada setiap kelas tentang keyakinan kelas. Berarti di sekolah itu ala diciptakan well-being. Nah, kita nggak tahu selama ini harus ada itu. Kemudian lanjut lagi Bu Tuti. Nah, ini tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan yang harus kita penuhi pada anak pada kurikulum merdeka. Kemudian itu yang dibutuhkan anak. Sekarang yang kita lakukan lagi, kita menjalankan peran seperti apa seharusnya dalam kurikulum merdeka. Pertama yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Ini refleksi kita bersama. Nah, satu, ada guru itu yang berposisi sebagai pemberi hukuman. Apakah saya lakukan ini? Saya juga ada melakukan. Nah, di sini baru saya tahu bahwa hukuman itu tak selalu mampu merubah anak. Menghadik, menunjuk, meyakini, menyindir, itu sebenarnya akan menjadikan hati anak nggak nyaman bertemu dan belajar dengan kita. Lanjut lagi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dah, Bapak Ibu, dosa saya paling banyak bagian ini. Kenapa? Saya melakukan di sini, di ruang BK itu kan tempat menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu. Ternyata sudah menghadirkan masalah bagi anak. Di sini kita merasakan kita sudah baik, kita yang benar, kita yang tahu, kita yang segalanya lah. Diceramahi anak, ternyata kita dewasa aja nggak suka diceramahi, apalagi anak. Fokus itu cuman ada pada 6 atau 7 menit. Kalau lalabi ngecek dari itu, fokusnya nggak ada lain. Nah, itu ada hasil penelitiannya secara psikologis. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dina, awak pembentuk kujuna. Kan awak lembutnya. Lembut bahasa kita ke anak tersebut. Dina, ndak jo berubah bahwa ndak ibu awak jo mama awak setarui kemarinya. Nah, elok bahasa awak. Ternyata anak tuh ndak juga menerima. Nah, di situ ada peran kontrol kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut lagi ketiga, peran seorang guru. Nah, posisi kontrol guru yang ketiga itu berperan sebagai teman. Banyaklah pula kita. Ada guru, kalau kita melakukan pemilihan guru favorit di SMP 2, yang nggak dipilihnya itu guru BK Bapak Ibu. Kenapa nggak akan jadi guru favorit? Kenapa? Ujung-ujungnya semua guru kan bawa permasalahan anak ke ruang BK, nggak akan sanangnya kami selesaikan kalau dengan rasa marah. Nah, rasa kontrol. Guru mati Bu Moyem. Salah Bu Moyem. Saya guru idola sekolah saya guru matematika. Nah, bukan pada semua anak. Jadi membuat alasan melindungi murid.
tak awak terlambat tu. Tapi je kecil-kecil tu ibu yang menyuruh awak masuk dah. Jadi ada. Tak apa tu. Kini wak ibu agian tas wak ya. Nah, tapi besok wak je cabut. Besok je cabut lagi. Kalau kita berperan sebagai teman melindungi kesalahan anak, anak akan berulang kali memanfaatkan kita. Nah, tak lo bisa awak berperan sebagai teman bagi anak, tetap berperan sebagai pendidik yang mempunyai ketegasan dan komitmen. Kemudian lanjut lagi yang keempat, posisi sebagai pemantau. Kita sebagai guru di sini selalu mengukur-ukur apa yang kita lakukan, mengukur-ukur menghubungkannya peraturan sekolah. Awak tahu tak peraturan sekolah hariku apa iko sampai anak tu tak adunya simak satu pun kecil wak kiranya. Terserah wak lah berapapun ibu tukang ecek, nyo tadilah menutup diri untuk merubah dirinya sendiri. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, ini yang ditanya sama Bu Tina tadi. Berarti konsekuensi itu boleh atau tidak. Ternyata konsekuensi yang dibuat oleh si pihak guru itu tidak boleh. Nah, disiplin positif itu boleh ada konsekuensi untuk melahirkan peraturan, tapi harus awak buat juga anak di kelas dulu. Awak lahirkan. Nah, lanjut lagi yang terakhir, ternyata tuntutan kurikulum merdeka kita yaitu berperanlah sebagai guru yang menjadi manajer dalam satuan pendidikan dan di kelasnya masing-masing. Di mana peran manajer dan ciri manajer dalam satuan pendidikan itu? Di sini. Tanya kepada anak, bertanya, berdiskusi, memerdekakan murid. Pamannya nih anak nih belajar sama Ibu Nadia, ndak bawa baju olahraga, manganya ndak bawa baju olahraga. Ternyata, jadi hari ini Ibu bolehkan masuk ya. Besok kalau belajar olahraga seharusnya apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu jadi? Ternyata setelah ditanya Bu Nadia, kira bajunya ndak tahu letaknya di mana. Jangan salah Bapak Ibu, orang tua anak kita banyak loh yang sibuk sampai lapor saya ndak tahu. Itu kami alami. Pengen pun ndak bawa baju. Kemarin ada berita anak yang ndak baju hari Jumat tuh hilang bajunya. Nyantan deh orang tuanya ke laundry, pulang laundry kan tak dicek-cek dah. Nah saat hari Jumat nak adu baju tu. Mungkinkah kita membuat mereka nggak nyaman satu hari? Biarlah seharinya, tapi wak tanya ke anak tu, apa yang harus kamu lakukan dengan kejadian hari ini? Anak tu tak ajarkan berpikirnya seharusnya sebelum hari Jumat tu harus mencari bajunya di mana letaknya. Kita mendirikan mereka. Nah, itu peran kita sebagai manajer. Di mana dalam pembelajaran peran manajer itu, mintalah anak itu melakukan refleksi, mintalah anak itu mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Terkadang setelah mendengar evaluasi dari mereka baru kita sadar, oh ini ya yang harus saya perbaiki di kelas selanjutnya. Tuh peran seorang manajer. Lanjut lagi. Nah, ini tadi bagaimana kita melahirkan bersama peraturan yang mewujudkan budaya positif sekolah. Itu ada namanya keyakinan kelas. Kita semua juga sudah pada buka di PMM, itu ada aksi nyata budaya positif itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu berbeda dengan peraturan. Itu yang harus kita pahami. Peraturan-peraturan, keyakinan-keyakinan. Apakah ada hubungannya? Ada. Nah, nanti dari peraturan sekolah itu kita ajak anak-anak berdiskusi keyakinan apa yang harus kita lahirkan di kelas kita. Nah, kita bimbing anak itu membuat bahasa dengan positif, itu yang dikatakan budaya positif. Wah, diskusikan dah anak tuh lah tahu. Jambara datang nak jam segitu. Pakaian kita bagaimana nak? Dah tahu mereka. Tapi awak giring mereka untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, kemudian di sini aksi nyata ini sudah saya lakukan di 75.
mendiskusikan tentang keyakinan kelas, tapi belum dicetak, baru lahir kampanye aja yang kami tanda tangan baru. Kita diskusikan, ternyata luar biasa Bapak Ibu, mereka mau membuat komitmen bersama untuk kepentingan bersama. Dan juga ada juga di lokal Bu Revlita itu ketika ada permasalahan, anak tersebut ketika didiskusikan dia tidak ada jadi masalah. Ketika penempatan tempat duduk anak Bu Revlita mungkin gizinya baik semua, badannya besar-besar, jadi ini badannya nggak ada, ini bulu di mungkul, ini menutup kawannya. Tetapi kita tumbuhkan solidaritas, rasa empati, kenyamanan belajar, kita tanyakan ke dia mau kemana dia pindah supaya dia tidak menutupi teman lainnya. Dan teman di belakangnya pun berani mengungkapkan apa yang membuat kamu tidak nyaman di tempat dudukmu. Saya ketutupan si itu, Bu. Nah, dia sendiri yang mengungkapkan. Dia pindah dengan sendiri. Alhamdulillah dia nyaman dengan sendiri. Besok pagi bersalaman, bla 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 cerita anaknya. Ya, alhamdulillah lah kalau kalian sudah nyaman. Nah, itu bisa kita ciptakan sebenarnya dari awal membuat keyakinan kelas ini. Nah, bagaimana caranya, apa segala macam, di belakang ini bisa kita belajar bersama. Jadi untuk awal kita sekarang kan udah Oktober, November, Desember, untuk semester besok insya Allah kita usahakan semuanya kita punya keyakinan kelas, kita dudukkan bagaimana cara membuat masing-masing kelas ini. Kemudian konsep di sini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu tadi teori motivasi, kemudian posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, lanjut yang keempatnya yaitu segi 3 restitusi. Segi 3 restitusi ini apakah guru BK saja yang diwajibkan untuk melakukan? Tidak. Kenapa? Dalam kurikulum Merdeka inilah yang diminta. Kita harus terbiasa berdiskusi dengan anak, kita harus terbiasa berdiskusi menyelesaikan masalah anak jika terjadi di dalam pembelajaran kita, jika terjadi di dalam kelas kita, atau di jalan kita mau pulang di sana kita temui siapa yang menemui, karena tanggung jawab disiplin positif itu semua warga sekolah. Mungkin bagi guru bidang studi, ilmu restitusi ini juga banyak yang harus dipahami. Tapi kalau kami dari guru BK, restitusi ini sudah seiring sejalan dengan teori konseling, yaitu konseling yang berpusat solusi. Konseling itu ada tujuannya langsung berpusat kepada solusi. Nah, itu dengan cara pertama menstabilkan identitas. Perannya di sini, buatlah anak nyaman dengan Bapak Ibu. Pertama dulu anak akan mengungkapkan apa yang dilakukan itu salahnya. Dia akan mengungkapkan bagaimana yang harus dilakukan. Ya nak, sekarang kamu sudah ngambil uang teman, apa yang harus kamu lakukan? Misi bu wa ambian kirunyo lataan nyusudut WC. Dicapai surat. Nah, apa komitmen yang kita bangun? Ternyata yang melapor itu 3, yang 1 itu yang melakukan kesalahan. Kita bangun komitmen dengan mereka bersama. Kita dudukkan keyakinan. Kita berempat ya nak, habis di dalam ruangan ini tidak ada yang cerita bawa keluar. Karena kalau ini nak didukung deh kawan-kawannya beko dicemeh, dibully, ya akan lebih berbahaya lagi tindakannya daripada ini. Kenapa dia mengambil uangnya? Tidak adu dia piti belanja orang tua. Emang orang tuanya tidak bakar aja. Emang tidak adu piti hari itu, Bu. Nah, jadi di sini kita tidak tahu latar belakang anak melakukan hal tersebut. Itu yang tadi dibilang sama Bu Ir, kita harus membelajarkan anak itu sesuai kodratnya. Apapun kondisi anak, inilah siswa saya. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Menurutmu yang kamu lakukan ini bagaimana? Dia akan mengatakan, ada itu lembar refleksinya saya taruh di BK. Apa yang dilakukan? Bu, kalau taruh-taruh mengambil piti kawan, berarti wak tidak akan dipercaya sama teman-teman lain. Itu tak ada Bojan. Itu ungkapan dia.
Nah, di situ kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan tadi, kita giringlah dia, jujur tuh bagaimana menurutmu? Mengambil barang orang lain itu benar, bagaimana menurutmu? Kita giring dia menemukan nilai-nilai yang benar itu bagaimana. Dah, inilah penerapan segitiga restitusi. Nah, lanjut lagi, kita lewatkan aja ini, Bu Tuti, ini kalimatnya sudah disampaikan bagaimana restitusi tadi. Sekarang ciri-ciri restitusi ini yang harus kita perhatikan. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan menurut menuntut, namun untuk belajar dari kesalahan. Apa ciri restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak kita ajarkan dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, antara awak biku, aduh anak tunyo kirunyo aduh catatan penting di garis merah di orang tuanya. Kalau masuk di SMP 2 ya nak, aduh cie yang tak boleh dilakukan, tak boleh masuk ke ruang BK. Tuh kata orang tuanya, sehingga anak tuh defend. Nak niu terbuka, dan niu itu menyelesaikan masalah sampai nak niu akhirnya menyelesaikan masalah di meja piket. Setelah selesai, nyolah nyaman. Ibu aduh yang ke ibu isi, ke ibu tanya ke wak cie. Tapi keratih ibu di ruang BK, baca runyo. Niu nak tahu ibu berapa? Nah selesai masalahnya niu ke ruang BK. Karena inyo berada di nyaman. Nah, jadi apa itu artinya? Selama ini mungkin kami guru BK pun banyak malpraktiknya Bapak Ibu. Ternyata lahir kurikulum merdeka, kami juga menghisap diri. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan apa yang harus kamu lakukan. Besok apa? Dia akan pikir sendiri. Kemudian restitusi itu akan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan kita ada melihat 5 kebutuhan siswa yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada jumpa masalah, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Ada contoh kasus di PMM, yaitu ketika dia belajar bahasa Inggris. Anak tuh lalu, padahal lalu malam jam 9 setelah digali. Lalu sesitunya nak dia mengikuti do. Kiranya dia nak berminat bahasa Inggris dan dia nak tahu apa yang dia lakukan. Dia nak diterima di kelompoknya. Berarti banyak kebutuhan dasar yang dipenuhi. Ternyata setelah digali segala macam, Bapak Ibu tahu kejadian di kelas 7, setelah dia naik kelas 9, inyolon apa yang lancak bahasa Inggris. Ibu tuh selalu tarik di ibu tuh. Gali. Nah, kiranya perubahan itu terjadi 2 tahun kemudian. Jadi jangan putus asa pula. Kini nyodi kecian tak berubah langsung, emang tak bisa. Merubah kemampuan perilaku itu tak semudah membalik telapak tangan. Kalau anak itu defend, bertahan dengan dirinya sendiri, dia tak akan mampu merubah. Siapapun yang akan memaksanya. Kemudian karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi hari ini kita kan kurikulum merdeka yang kita bentuk karakter mereka. Yang kedelapan, restitusi itu berfokus kepada solusi. Tidak perlu awak tanya alasannya begini begitu, tidak perlu. Ini yang kamu lakukan, apa yang harus kamu perbaiki. Kita fokus kepada solusi, memperbaiki diri. Kemudian yang kesembilan, restitusi itu mengabaikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Apa ini artinya Bapak Ibu? Kalau inyo bermasalah surang pribadi, panggillah face to face, ndak usah wak selesaian secara bersama je kawan-kawannya dulu. Karena anak tuh kalau bersama inyo akan malu cie. Yang kedua, inyo bertahan dengan ketidakjujurannya. Nah, itu positifnya restitusi.
Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya tutup wajahnya tapi lupa menutupnya, tapi tidak apa-apa. Ini anak saya, ini saya lakukan restitusi padahal luar biasa nilainya ya Bu Mary ya. Punya juga masalah. Nah, Bu Mary tahu tuh nilai matematikanya 100 sih Bu Mary. Tapi kalau dia untuk kemampuan di bidang lain, untuk bicara di depan mungkin dia bukan 100 nilainya, banyak harus dibimbing. Nah, tanggung jawabnya besar. Anak inilah Bapak Ibu yang dikatakan sama orang tuanya, syarat masuk SMP 2, cie sinyo, nggak boleh masuk ke ruang BK. Kenapa? Abangnya dulu sama ijazah BK-nya selalu masuk BK sampai kelas 9. Nah, kan anak tipenya walaupun mamanya satu, papanya satu, ini memiliki karakter yang berbeda. Sekarang dia ini juga ketua kelas di kelas saya. Nah belum tentu tamunya juga abang mulai. Jadi di sini walaupun anak hebat, masih ada yang akan dibangun konsep diri pada dirinya sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah menyaksikan materi yang sebenarnya saya sampaikan hari ini. Bu Esi saya dapat selama 2 bulan ya Bu Esi. Nah sudah 2 bulan saya sampaikan dan harus saya padatkan di hari ini untuk Bapak Ibu semua. Nah apa tujuannya? Untuk melakukan perubahan pada kita bersama. Umumnya adalah satuan pendidikan kita bersama. Kita itu nggak bisa berubah sendiri-sendiri. Kita itu harus berubah bersama, berkolaborasi, sama-sama maju, sama-sama saling memberi masukan. Hal ini terasa sekali pada saya ketika saya supervisi Bu Rita. Yang saya koreksi bukan Bu Ritanya, yang saya koreksi diri saya sendiri. Kenapa Bu Ritanya belajar modul Merdeka dari saya? Kiranya saya sendiri yang salah. Nah, jadi yang saya koreksi diri saya sendiri. Dalam kegiatan kombel atau komunitas belajar ya Bu Esi, itu yang ditekankan. Berdiskusilah kita bersama untuk melakukan perbaikan secara bersama-sama. Kita tidak mencari kesalahan siapa-siapa, tapi kita mencari apa yang lebih baik ke depan. Nah, mari kita wujudkan bersama SMP 2 Bukit Tinggi yang memiliki budaya positif untuk menjadikan sekolah tempat ternyaman bagi anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, di akhir pembicaraan ini, jika ada pertanyaan kita batasi aja 2. Kalau di kelas nggak boleh membatasi anak bertanya ya Bapak Ibu. Kalau di sini saya batasi cuma 2. Jika ada pertanyaan, ya silakan Pak Man. Boleh ke depan Pak Man? Oh di situ aja. Ya silakan Pak Man. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang disampaikan Ibu itu sangat bagus, budaya positif, kemudian restitusi anak. Ternyata dalam kasus ini kita menemukan atau Pak KPK saya tahu kita kan ada di beberapa lokal anak tuh selalu bikin masalah. Masalah begini, mau belajar pena nggak punya, buku nggak ada, kemudian mereka selalu berusaha untuk terlambat. Bagaimana kita menyikapi ini untuk supaya yang budaya positif ini bisa kita tanam kepada siswa tersebut. Ya kita sudah panggil apa masalah kamu, ternyata dia berulang-ulang seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Man. Ada satu lagi. Ya Bu Amel, silakan Bu Amel. Terima kasih Bu Riza. Jadi sama dari Pak Man. Saya masuk di lokal 84, 85. Anak-anak ini sudah habis sholat. Dia umumnya pakai sendal. Terus saya tegur kan, itu pakai sepatu lagi. Besoknya tidak lama diulangnya balik, diulangnya kembali. Jadi bagaimana caranya biar anak-anak itu patuh? Dia itu sudah sholat itu pakai sepatu lagi. Udah saya berapa kali kamu pakai sepatu? Udah pakai sepatu, habis masuk saya lagi pakai sendal lagi. Orangnya itu saja. Jadi gimana caranya? Ya, satu lagi berarti 3. Ya lanjutlah Bu Dita. Iya, Waalaikumsalam. Untuk menjadi seorang guru itu memang
besar tanggung jawabnya ya Bu ya. Apalagi di dalam keadaan seperti ini, semua dituntut dengan teknologi. Jadi tadi saya menangkap Bu ya, saya mau menanya ini, menjadi pemimpin itu mudah. Yang di slide yang itu tadi ya, menjadi misalnya menjadi seorang presiden itu mudah, memimpin sampai ke bawah. Tapi yang lebih susah itu memimpin diri sendiri. Memang benar itu Bu Aisyah. Untuk memimpin diri sendiri, untuk mengontrol diri sendiri dan memimpin diri sendiri itu memang susah. Tapi saya di dalam pelaksanaan itu Bu Aisyah, saya di pelaksanaan proses mendidik seperti yang dibilang sama Bu Amel ya, tentang mendisiplin, gimana ya, bukan mendisiplinkan tapi mengajarkan anak ini untuk disiplin agar dia paham, oh kalau saya pakai sendal ini berarti tidak boleh ya, kecuali saya mau berwudu kan, seperti itu. Jadi kemarin ini pas kebetulan kemarin kejadiannya kan, biasanya saya samperi anak itu, nak kenapa pakai sendal, pakai sepatunya sekarang ya. Kalau anak ibu dia pakai sepatu ya, karena kita kan belajar, kita kan sekolah, jadi dalam kelas kita kan pakai sepatu, masih seperti itu kan Bu Ida. Iya bu, awal itu sepatu buat datanglah dia satu, ada juga anak yang datang satu lagi, kak kenapa kamu nggak pakai sepatu? Kan masih jam pembelajaran sekolah, dalam belajar di dalam kelas kan, belajar apa sekarang? Iya bu, awak nggak pakai sepatu dulu, tanggung bawa ke sholat asar. Sekarang pakai sepatu dulu, cuma 2 menit kok, cuma 1 jam 2 jam pakai sepatu. Jadi sekarang kamu pakai sepatu, anak ibu semuanya pakai sepatu. Itu iya bu, awak anda anak ibu, dah awak anak sama awak. Tapi hal seperti itu saya sebagai guru untuk mengontrol diri, saya belum mampu Bu. Jadi seperti apa caranya agar waktu kemarin itu memang agak memang bukan anak saya. Tapi kalau di lingkungan sekolah kamu anak saya. Gimana terpancing? Iya. Anak ibu udah anak awak. Jadi seperti itu, menyikapi hal seperti itu. Ya. Ya Bu Nita. Plus untuk 3 penanya kita, penanyanya luar biasa semuanya. Pak Man tadi ya, saya jawab pertama dulu ya Pak Man. Ya sudah berulang kali saya lakukan, ternyata dia tidak punya fitnah. Nah dibimbing deh Pak Man tadi, ada satu yang kita lirik. Pernah membuat keyakinan kelas, kita kan belum. Nah, membangun intrinsik, motivasi intrinsik anak tentang pentingnya belajar itu belum. Kemarin saya masuk pagi Pak Man di 7.6. Pak Man tahu apa yang terjadi, semuanya membuat tugas Bu Dona agama, kan kami beriring-iringan. Itu motivasi intrinsiknya belum ada kesadaran dari dalam dirinya. Nah, itulah tanggung jawab kita. Bagaimana cara memunculkannya? Kita bangun dulu fondasi dia dari awal dulu. Kita cerna dulu di mana kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, apa sebenarnya yang terjadi. Ada keyakinan kelas kita terapkan dulu restitusi, itu digali Pak Man. Jadi kalau Pak Man rasanya sudah berulang kali, kalau di BK itu alih tangan kasus lah. Serahkan ke guru BK-nya gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, bahkan Bu Dona pun ada di kelasnya kemarin itu sudah diserahkan ke ruang saya sampai selesai buat tugasnya di ruangan saya. Besok dilakukan lagi ke guru lain, dia seperti itu. Kenapa? Motivasi intrinsiknya dia untuk belajar itu belum ada. Itu satu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita, budaya positif sekolah bisa diterapkan, kita harus berkolaborasi. Buat keyakinan kelas sama wali kelas, guru yang mengajar akan nunjuk, nah kamu yang sepakati di kelas ini bagaimana. Nah nanti kita tinggal mengarahkan dia aja ke yang terpajang itu, kalau guru yang mengajar. Jadikan kolaborasi, buat keyakinan kelas dulu bersama wali kelas. Nah, dibimbing guru bidang studi, berulang kali nggak selesai juga, serahkan kepada guru BK sekolah kita ada. Nah, belajar lagi. Guru BK sebenarnya nggak lama untuk belajar ilmu segitiga restitusi, itu nggak lama belajarnya kalau bagi guru BK, karena dasar psikologi anaknya sudah ada.
Nah, kalau guru lain berminat, kemarin aja Bu Aye ketika saya Zoom lebih berbahaya pula daripada guru BK selesai anak bisa menangis ini segala macam kalau diselami dengan hati. Nah, jadi bisa, semua kita bisa, intinya mau. Yaitu Pak Man, kemudian Bu Amel tadi mungkin hampir arahnya sama dengan Bu Yulia Anita. Bu Amel tadi anak tuh di jam sholat nyubeko bas sepatu, bas sendal saya dari zuhur sampai asar lain. Itu Bu Amel satu kelas banyak nampak. Nah, budaya positif tidak bisa diterapkan oleh satu orang. Masalahnya apa yang terjadi sama kita? Keyakinan kelas tidak ada, kesepakatan anak di kelas itu tidak ada. Satu. Yang kedua, masing-masing kita masih banyak yang terkonsepsi dengan materi ajar. Kalau nyo masuk ke kelas planning nyo harus tercapai. Satu. Kenapa? Ketika Bu Amel tidak suka anak bersendal, ketika dengan si B nanti anak tuh dibian bersendal. Anak nggak akan terbentuk konsep dirinya tadi. Budaya positif kita bersama-sama membentuk konsep diri pada anak itu. Nah, bersama jangan sampai sama Bu Rita Kikonya, sama Bu Atis Kiko, sama Bu Kiko pula. Makanya tadi kita pahami 5 posisi kontrol tadi. Kok guruku pemerang, iko guruku kawan, iko guruku elok. Jangan anak-anak lagi mengkotak-kotakkan kita, tapi lahirkanlah budaya positif di sekolah kita. Kalau ada anak yang curhat tentang ibu tuh begitu-begitu, nah, dan ngasih. Nah, kita balikkan aja ke materi kita. Menurut kamu kita sekarang jam apa? Mau apa kita? Wak tinggalkan yuk. Bukan mengabaikan, dengarkan yuk dulu. Tapi jangan diarahkan dan digiring ini untuk menyalahkan teman wak. Jangan. Nah, itu sama-sama kita wujudkan. Kan kadang ada pula. Awak jadi Pak tuh ya bisa jadi pun tidak bisa dong. Jadi apa itu artinya? Kita sudah membangun perbedaan pada anak dan konsep diri yang berbeda pada anak. Itu. Nah, jadi nih Amel, apa solusinya? Kita bergerak bersama, kita buat keyakinan kelas bersama. Habis sholat pakai sepatu kita buat bersama semua di kelasnya masing-masing. Kita arahkan anak nanti. Nah, harus berubahnya sekali setelah lahir keyakinan kelas? Belum tentu. Nah, nyoba tahap Cik Bunila. Nah, kemudian apa kata Bu Yulian Anita? Kalau dalam konseling Bu Yulian Anita itu dikonfrontasi sama anak. Gimana letak dikonfrontasi sama anak? Kan ada ucapan Bu Anita yang dipegang anak tadi. Yang anak ibu pakai sepatu, yang berarti di balik itu ada makna tersirat bagi anak. Kalau tidak anak ibu berarti tidak pakai sepatu. Selama belajar Bu Nita tidak kaya perhatian ya kan? Ya, bukan belajar. Ya, lewat. Mengawasi anak 86 sholat kemarin. Saya sudah mengawasi anak 86 sholat kemarin, terus masuk ke jam selanjutnya kan sholat tuh. Terus masuk pembelajaran baru. Pas waktu itu jam saya kosong, saya selesai dari pustaka, saya sudah anak sholat, saya pustaka. Kemudian masuk jam baru, saya minta belajar sama Bu Mary mengerjakan classroom. Jadi saya mau ke kantor. Nah, Pak anakku memang sering saya tegur sebelumnya. Ya, udah beberapa kali ya saya tegur. Sebelumnya saya tegur. Apakah salah saya menegur anak itu gitu untuk mendisiplinkan dia memakai sendal? Saya takutnya nih kalau di kurikulum baru, kurikulum merdeka ini nih anak kita yang harus mengikuti kemauan anak. Jadi sementara ini kan kemauan kita untuk disiplin. Kalau disiplin dua nanti anaknya seragam ya mereka pakai sepatu dalam kelas. Nanti kalau ada yang masuk, jadi kan waktu itu pas aku lewat sering sholat dia kurang.
berjalan-jalan ketika pakai sandal. Kadang-kadang sedang Ya. belajar waktu itu saya mengajar di 87, dia pergi di luar. Kenapa di luar, Nak? Saya tadi 15 menit terlambat masuk, Bu. Nggak boleh saya masuk lagi karena saya pakai sandal. Makanya besok pakai sandal. Udah sering itu bisa saya lakukan. Iya. Jadi menurut ya memang sih ucapan saya kalau anak ibu pakai sandal ya, memang statement yang saya lakukan itu mungkin salah karena dia memang bukan anak saya loh. Ya. Ya. Tapi menurut kalau saya bilang dia anak saya itu karena di lingkungan sekolah. Iya. Jadi yang Nita ini bukan ini proses pembelajaran. Iya. Seperti orang belajar mesti yang pakai sandal, kemudian setelah ditegur itu yang dicuci aja. Nah, Bu Nita habis itu kan lewat, nggak melihat lagi kan. Kiranya dia saat belajar nggak apa-apa bagi gurunya yang ngajar. Bagaimana? Dah, jadi nah, Mau tanya ini Bu, saya kayak tidak paham gitu atau yang belum mampu melaksanakan kurikulum merdeka ini atau anaknya yang seperti ini atau orang tuanya sebenarnya pendidikan itu kan bukan dari guru aja. Saya Ya. kurang sesuai kalau misalnya di kurikulum saya orangnya nggak kritis ya Bu. iya, Maaf. bagus itu. Kalau di dunia pendidikan itu ada 3 yang harus bersama berkolaborasi, guru, orang tua, masyarakat. Itu baru terbangun sebuah sekolah itu atau pendidikan itu yang bagus. Tapi kalau hanya dibebankan kepada guru sementara orang tuanya ini nggak cocok. Jadi Ya. saya solusiin gimana yang seperti ini gimana? Bagus Bu Yulia Anita. Hal ini mungkin bukan Bu Yulia Anita saja yang mengalami, kita semua menemukan hal yang sama. Di situ kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Ingat paradigma baru tadi Ibu Anita bukan yang dikejar teknologi saja. Paradigma baru kita harus membangun fondasi dasar siswa kita. Teorinya harus diterapkan teori motivasi, bukan teori kontrol, bukan teori konsekuensi tadi. Nah, jadi sekarang beratkah kurikulum merdeka? Memang berat karena kita belum belajar sesuai dengan panduannya. Kita laksanakan dengan cara meraba-raba. Sebenarnya kalau dipraktekkan kira tidak barik mana lo do gitu. Tapi apa yang terjadi di satuan pendidikan kita belum sama-sama mendudukkan belajar anak menggali hanya mendudukkan apa yang harus dijalankan peraturan, caranya menjalankan disiplin tadi. Jadi yang pegang kita aja sebagai guru, karena konsep disiplin itu ada di kepala kita saja. Karena yang tidak bagus belajar pakai sendal itu konsepnya ada di kepala kita saja. Nah, jadi dalam kurikulum merdeka kan awak tidak boleh menjadikan anak seperti konsep wak selami anak tuh. Tahap anak berubah pun tidak sama semuanya. Kalau kita di sekolah tadi kan untuk menciptakan well-being sekolah kita harus duduk bersama dengan peraturan sekolah bersama. Nah, kenapa? Tahu awak aturan apa yang awak bawa ke kelas. Semua kita harus paham. Jadi, kalau kita konsepnya dah sama tentang disiplin SMP 2, kita bentuk keyakinan kelas di kelas kita yang sama, insya Allah budaya positif itu secara beransur-ansur akan selesai dengan sendirinya. Berarti kunci kurikulum merdeka itu letak di kolaborasi. Nah, itu sudah kita tutup aja sebentar dulu ya Bu, nanti kita lanjut aja diskusinya. Boleh lanjut, kita tutup dulu. Demikian dulu penampilan diskusi kita hari ini. Saya akhiri saja. Terima kasih banyak, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama maju bersama untuk melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.